Rahasia otak, bagaimana amigdala mengendalikan emosi dan empati manusia. Pernahkah kalian bertanya-tanya, mengapa kita bisa merasakan empati terhadap penderitaan orang lain? Mengapa ada orang yang begitu peduli, sementara yang lain tampak tak berperasaan? Jawabannya ada pada bagian kecil di otak kita yang bernama amigdala. Amigdala adalah pusat kendali emosi yang menentukan apakah kita merasa takut, marah, atau justru tersentuh oleh keadaan seseorang. Ketika kita melihat seseorang terluka atau dalam kesulitan, amigdala kita aktif, memicu perasaan empati. Tapi menariknya, ada faktor lain yang bisa menekan atau bahkan menghilangkan empati ini. Misalnya, tekanan ekonomi atau pengalaman traumatis bisa membuat seseorang bertindak di luar karakter aslinya. Inilah sebabnya mengapa ada orang yang, meskipun pada dasarnya baik, bisa melakukan kejahatan ketika keadaan memaksa. Tapi kalau manusia memang punya empati secara alami, kenapa masih ada kejahatan? Kenapa ancaman neraka atau janji surga sering kali tidak cukup untuk menahan seseorang dari tindakan buruk? Jawabannya bisa mengejutkan. Mari kita kupas lebih dalam bagaimana hukum, otak, dan lingkungan bekerja sama membentuk perilaku manusia. Siap untuk memahami sisi lain dari empati dan amigdala yang jarang dibahas? Peran amigdala dan empati manusia. Definisi amigdala dan fisiologi. Amigdala adalah struktur kecil berbentuk seperti kacang aman yang terletak di dalam otak, tepatnya di bagian dalam lobus temporal. Amigdala merupakan bagian dari sistem limbik yang berperan penting dalam pengaturan emosi, pengambilan keputusan, dan respons terhadap rangsangan emosional. Secara fisiologis, amigdala terlibat dalam memproses emosi seperti takut, marah, cinta, dan rasa empati. Menurut ahli neurologi, Joseph Ledoux, amigdala memainkan peran kunci dalam respons emosional manusia, terutama dalam mengidentifikasi ancaman dan memicu reaksi fight or flight, melawan atau lari. Ketika menghadapi situasi berbahaya, peran amigdala dalam mengatur perasaan. Amigdala bertanggung jawab untuk memproses dan mengatur berbagai emosi manusia. Ia berfungsi seperti pusat pengendali emosional yang membantu seseorang memahami dan merespons emosi orang lain, yang merupakan dasar dari empati. Penelitian menunjukkan bahwa aktivitas amigdala meningkat ketika seseorang merasakan empati terhadap penderitaan orang lain. Misalnya saat melihat seseorang terluka atau sedang dalam kesulitan. Selain itu, amigdala juga berperan dalam penguatan memori emosional. Pengalaman yang kuat secara emosional, baik positif maupun negatif, lebih mungkin diingat karena keterlibatan amigdala dalam menghubungkan emosi dengan ingatan. Penjelasan amigdala tadi relevan dengan ekspresi kemarahan orang. Pada umumnya ketika melihat aksi kejahatan, dengan mengatai pelaku dasar gak punya otak. Hanya saja awam tidak bisa menjelaskannya karena keterbatasan ilmu pengetahuan. Empati sebagai naluri alami. Secara alamiah, manusia normal memiliki kemampuan empati tanpa perlu dorongan dari ancaman neraka atau janji surga. Empati adalah mekanisme evolusi yang membantu manusia untuk hidup dalam kelompok, menjaga hubungan sosial, dan memastikan kelangsungan hidup bersama. Menurut penelitian dari Jean Desetti, seorang ahli dalam bidang neuropsikologi, empati adalah hasil dari interaksi kompleks antara proses kognitif dan emosional yang difasilitasi oleh otak, termasuk amigdala. Namun, meskipun empati adalah bagian dari naluri alami, faktor lingkungan dan tekanan sosial, seperti kondisi ekonomi atau pengalaman traumatik, dapat memengaruhi tingkat empati seseorang. Dalam situasi tertentu, seseorang mungkin melakukan tindakan kejahatan karena tekanan eksternal, seperti kebutuhan ekonomi, meskipun tindakan tersebut tetap dianggap sebagai pelanggaran hukum dan moral. Aturan untuk mengendalikan kejahatan. Meskipun manusia memiliki empati secara alami, hal ini tidak selalu cukup untuk mencegah perilaku menyimpang atau kejahatan. Oleh karena itu, masyarakat menciptakan aturan hukum sebagai sistem pengendalian sosial. Hukum negara memberikan sanksi yang tegas terhadap pelaku kejahatan kriminal untuk menjaga ketertiban dan keadilan. Menariknya, meskipun banyak sistem kepercayaan mengandalkan ancaman neraka atau janji surga untuk mengarahkan perilaku manusia, hal ini seringkali tidak cukup efektif dalam mencegah pelanggaran.
Dalam banyak kasus, ancaman hukuman fisik atau sosial yang nyata lebih berhasil mengendalikan perilaku manusia dibandingkan ancaman yang bersifat abstrak. Kesimpulan, amigdala memainkan peran sentral dalam mengatur emosi dan memfasilitasi empati, yang merupakan aspek penting dalam kehidupan sosial manusia. Meskipun empati adalah sifat alami, faktor eksternal seperti tekanan ekonomi dapat memengaruhi perilaku seseorang hingga melakukan kejahatan. Untuk mengatasi ini, masyarakat menciptakan aturan hukum yang memberikan sanksi tegas kepada pelaku kejahatan, menunjukkan bahwa pendekatan empiris dan konkret lebih efektif dalam mengendalikan perilaku manusia dibandingkan ancaman metafisik.